Hello Soccerism. Pasca Sydney Disaster, Patrick Kluivert akhirnya mempersembahkan kemenangan pertamanya untuk timnas Indonesia dalam laga menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret 2025 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, di mana timnas Garuda unggul tipis 1-0 melalui gol sang bomber baru dari Oxford United, Ole Romeni. Tentu saja ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya memperpanjang nafas di kualifikasi Piala Dunia setelah babak belur di Australia. Juga menjadi kali kedua saksi sejarah setelah pada Piala Asia 2007 terakhir kali Indonesia memenangkan laga melawan Bahrain di ajang resmi, sekaligus menegaskan pada Bahrain bahwa Gelora Bung Karno memang tidak pernah ramah untuk mereka. Dan beberapa fakta unik dan menarik pun bermunculan seputar laga ini. Fakta yang mungkin saja tidak kamu sadari atau tidak sengaja terlewatkan. Dan berikut telah kami rangkum fakta-faktanya. Kluivert bijak menerima kritik. Salah satu kredit penting penentu hasil akhir laga Indonesia versus Bahrain adalah bagaimana Kluivert yang habis dihajar kritik setelah total football melawan Australia yang berakhir anti klimaks menjadi gagal total. Banyak pihak menyebut Kluivert melakukan kesalahan fatal karena bermain terlalu terbuka melawan tim yang secara peringkat jauh di atas Indonesia sehingga menyebabkan kekalahan telak 5-1. Sebenarnya, asisten pelatih Alex Pastoor jauh-jauh hari sudah berkomentar bahwa untuk bermain total football membutuhkan banyak pemain kelas A yang mampu bermain di berbagai posisi secara fleksibel, dan bahwa para pemain Indonesia saat ini lebih terbiasa dengan gaya permainan positional play yang lebih terstruktur. Untuk itulah mengapa era Sintayong Indonesia cenderung menerapkan compact defense alih-alih menyerang secara agresif, sembari aktif melakukan pressing dan screening untuk melihat celah dan kesempatan melakukan counter attack. Namun entah mengapa saat laga melawan Australia, Patrick Kluivert nekat melakukan misi bunuh diri dengan menurunkan pola 4-3-3 yang lebih agresif dengan garis pertahanan sangat tinggi. Akibatnya, pemain timnas yang tidak terbiasa dengan pola itu tampak kebingungan. Jay Izzes dan kawan-kawan kerap meninggalkan celah besar di lini pertahanan yang dengan mudah dieksploitasi lawan. Sementara pasangan Nathan Choyaon dan Tom Hai gagal menjalin kerjasama yang baik di lini tengah sehingga pola permainan timnas hanya berlangsung sekitar 10 menit di awal saja, dan sisanya adalah kekacauan. Beruntung Patrick Kluivert mau mendengarkan masukan publik, mungkin juga masukan PSSI yang beberapa hari terakhir terus digempur kritikan fans. Atau juga saran dari Alex Pastoor yang sebelum laga melawan Bahrain juga terlihat lebih banyak memimpin latihan Jay Izzes dan kawan-kawan. Apapun itu, ujian pantas diberikan karena mengembalikan timnas ke pola 3-4-2-1 yang bisa fleksibel menjadi 3-4-3 seperti di era pelatih sebelumnya. Pilihan startingnya juga tepat, dengan mengembalikan trio Rido, Jay, dan Hapner di depan gawang Martin Paes, dan kedua wingback yang sama-sama kelas Eropa, Kevin Dix dan Kelvin Verdonk. Duet Paolo Pessi bersama Haye di lini tengah juga nyaris sempurna untuk memimpin lini tengah. Kehadiran Joy Paolo Pessi sebagai defensive midfielder murni berkali-kali sanggup memutus serangan Bahrain, sehingga Tom Hai lebih leluasa membantu penyerangan dengan umpan-umpan berkelasnya yang nyaris tak terlihat pada laga di Sydney. Di depan ada trisula baru timnas Garuda, Marcelino Ferdinand, Ragnar Uratmangun, dan Ole Romeni. Mungkin trisula timnas terbaik sejauh round 3 ini. Walau baru sekali itu bermain, namun chemistry ketiganya tampak baik dan pergerakan yang cair sehingga sulit diprediksi lawan. Kevin Dix ganti nomor punggung. Kalian pada nyadar nggak sih kalau pada laga Indonesia melawan Australia, pemilik nomor punggung 8 adalah seorang bek kanan yaitu Kevin Dix. Umumnya nomor 8 digunakan oleh seorang gelandang tengah atau winger. Biasanya nomor 8 digunakan oleh Witan Sulaiman yang tidak dipanggil pada pertandingan kali ini. Namun pada laga melawan Bahrain, Kevin Dix kembali menggunakan nomor aslinya yaitu nomor 2, dan nomor 8 digunakan oleh Eliano Reinders. Ucapan adalah doa. Ole mungkin tak menyangka kalau pelajaran bahasa yang diberikan Marcelino sebelum bergabung dengan timnas Maret ini akan menjadi kenyataan di lapangan. Another one. Umpan. Umpan. Umpan is what? Yeah, you guess first. Umpan. Saya umpan. Saya umpan. What? Like umpan. No, I have no idea. I just guess. It just is around It's football. like
Yeah, it's like win. Nah, Win. nah. If you're dribbling the ball and somebody shout to you, Umpan, like play. no, another one. Umpan. Play? No, Play me. no one. Dribble. Yeah, you're dribbling the ball. Yeah. And then your teammate shout. Like at opponents. No, your teammate. I said Yeah. your teammate shout. They shout umpan. Yeah, umpan. I'm free. I'm free, umpan. Yeah, play. Umpan. Like No, play. it means passing. Yeah, play. Pass me the ball. Play. Yeah, but pass me the word is pass me. Yeah, okay, but Tepatnya pada menit ke-24 di babak pertama, Marcelino yang menerima umpan cantik dari Tom Hai menusuk dari kiri pertahanan Bahrain. Ole yang melihat celah kosong di kotak penalti Bahrain memberi aba-aba dengan tangannya untuk meminta umpan. Marcelino menyodorkan umpan terobosan yang berhasil dimanfaatkan oleh Romeni untuk menaklukkan kiper Bahrain Ebrahim Lutfallah. Ini adalah gol kedua bagi Ole Romeni dalam dua penampilannya bersama timnas Garuda setelah gol hiburan yang ia cetak di Australia. Dan selebrasinya yang unik ini tampaknya akan menjadi tren baru bagi fans Garuda. Pantas jika ia diganjar Man of the Match berkat penampilan impresifnya. Layaknya Ole Gunnar Solskjaer di era prime Manchester United, Ole Romeni telah mendapatkan tempat tersendiri di hati fans Garuda. Septian Bagaskara belum siap. Striker Dewa United Septian Bagaskara mengaku takut jika tak bisa memberi kontribusi maksimal jika sewaktu-waktu dimainkan oleh Patrick Kluivert di laga penentuan. Bulan Maret ini memang laga yang menentukan bagi timnas Indonesia, dan sebagai debutan di timnas senior, harus bersaing dengan pemain-pemain terbaik di Eropa mungkin membutuhkan waktu bagi seorang Septian Bagaskara. Sehingga meski sempat duduk di bangku cadangan saat away ke Aussie, meski tak dimainkan, Bagaskara kembali tercoret saat Indonesia menjamu Bahrain. Semangat berproses Bagaskara. Indonesia harusnya menang 3 gol. Selain gol oleh Romeni, Indonesia sebenarnya memiliki 2 peluang bersih yang sayang tak mampu dikonversi menjadi gol. Peluang pertama terjadi di babak kedua di menit ke-66 saat Lino menerima umpan dari Orat Mangun dan lolos dari jebakan offside. Sebenarnya Marcelino punya pilihan mengoper kepada Ole yang sudah berdiri bebas. Namun, mungkin karena berjalan begitu cepat, Marcelino mengambil keputusan dan mencoba mengeksekusi sendiri. Sayangnya, tendangannya malah membuat bola melengkung di atas mister gawang. Dan tahu nggak, proses peluang Marcelino ini mirip-mirip dengan peluang Cristiano Ronaldo saat masih berseragam Real Madrid dalam sebuah laga El Clasico. Gimana, mirip kan? Uniknya, Marcelino juga mengenakan nomor punggung 7 seperti idolanya Cristiano Ronaldo. Dan coba deh kalian perhatikan menit pertandingan di kedua kejadian ini. Kebetulan yang unik bukan? Peluang lain datang saat jelang akhir laga. Ricky Kambuaya menyerang dari kanan pertahanan Bahrain, membuat umpan trivela cantik untuk Eliano Reinders yang tinggal one-on-one dengan Ebrahim Lutfallah. Sayang tendangan adik Gianni Reinders itu malah melambung ke atas gawang. Kemenangan 1-0 memang sangat penting bagi Indonesia. Namun gegara kekalahan versus Australia kemarin, selisih gol Indonesia jadi -2. Kemenangan besar atas Bahrain tentu bisa memperbaiki keadaan. Tapi ya memang rezekinya cuma menang tipis kali ya. Supporter teriak mafia. Ini seperti balasan dari supporter tuan rumah untuk kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf di Bahrain yang tidak akan pernah dilupakan. Saat lagu kebangsaan Bahrain berkumandang jelang pertandingan, fans meneriakkan mafia sebagai awal mula teror malam itu. Beberapa kali juga terdengar supporter meneriakkan mafia jika dirasa ada keputusan wasit yang kurang adil atau saat tambahan waktu dianggap sudah melebihi batas dan fluid belum dibunyikan. Supporter Indonesia nih bos. Walau begitu, tentu ada beberapa hal yang tidak untuk ditiru ya. Saat konferensi pers di akhir laga, pelatih Bahrain menyayangkan sikap supporter Indonesia yang tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain. I can say during all game, lovely atmosphere, nice for the football. But like I'm saying on the beginning, I cannot accept 70,000 people not respect items of Kingdom of the Bahrain. This is not right. Trio back yang menakjubkan. Komposisi pemain belakang Indonesia sepertinya sedang berada di masa keemasan. Rizky Ridho, Jay Izzes, dan Justin Hapner membuat Martin Paes lebih nyaman di bawah mister gawang. Ketiga bek muda Indonesia itu bermain Spartan sepanjang laga sehingga membuat lini serang Bahrain tak bisa berbuat banyak.
Tentu kalian masih ingat peluang berbahaya ini saat serangan Bahrain nyaris menyamakan kedudukan dan Martin Paes telah mati langkah. Beruntung, defensive awareness seorang Rizky Ridho refleks bekerja dan dengan sigap menghalau bola tepat di garis gawang sebelum bola masuk ke gawang Indonesia. Ridho pun mendapat pujian dari rekan-rekannya. Jangan lupakan juga bagaimana momen show off Justin Hubner, si anak baik, yang sepanjang pertandingan beberapa kali melakukan pekerjaan kotor, memprovokasi pemain Bahrain dan melakukan tackle bersih yang sangat penting. Satu momen penting yang menegangkan tentunya saat Justin Hubner dengan gagah berani menyapu bola yang sedang digiring pemain Bahrain di kotak penalti Indonesia. Beruntung itu tidak menyebabkan penalti dan merugikan timnya. Ricky Kambuaya, diam dan bermainlah. Dimainkan mulai pada menit ke-74 menggantikan Ragnar Oratmangun, Ricky Kambuaya menunjukkan kualitasnya sebagai talenta Papua. Terakhir kali ia dimainkan adalah saat ronde kedua melawan Vietnam, itu pun hanya beberapa menit saja. Tapi Kambuaya tak pernah mengeluh, ia terus bekerja keras, dedikasi, serta antusiasmenya setiap kali dipanggil timnas membuat ia layak mendapatkan ganjaran. Berkali-kali mengancam pertahanan Bahrain, salah satunya dengan assist yang gagal dimanfaatkan Eliano. Kamu keren, kakak Ricky. Drama di ujung laga. Indonesia telah menghabiskan jatah pergantian pemain ketika Rizky Ridho mengalami kram jelang akhir laga. Saat Rizky Ridho sedang menjalani perawatan di pinggir lapangan, pertandingan tetap dilanjutkan dan tak lama kemudian Kambuaya tampak mengalami cedera ringan. Tentu saja, ini sedikit menimbulkan kepanikan dari sisi tuan rumah yang sedang berupaya mempertahankan keunggulan. Deja vu di Bahrain saat kebobolan di menit terakhir mulai menghantui, membuat Rizky Ridho tampak berdiskusi dengan Kluivert di pinggir lapangan dan memaksa kembali untuk bermain. Karena Indonesia sedang kekurangan pemain, pada akhirnya Ridho pun tetap bermain meski terpincang dan sukses mengawal clean sheet hingga peluit panjang dibunyikan. Tampak Rizky Ridho sangat emosional dan bersujud syukur. Kemudian dengan dibantu rekan-rekannya, ia keluar lapangan. The Warrior till the end, Rizky Ridho Ramadhani. Kado manis untuk mudik supporter. Ya, seharusnya 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi mudik sudah berjalan. Tapi sangat mengagumkan dengan fakta bahwa tiket melawan Bahrain ludes terjual oleh supporter yang akan bersiap mudik. Terlebih, setelah kekalahan yang sempat meruntuhkan mental Garuda, tanggal 20 Maret lalu ternyata tidak melunturkan sedikit pun dukungan supporter untuk tetap memenuhi stadion dan bernyanyi sepanjang laga. Kemenangan ini pun menjadi spesial, sebab menjadi kado lebaran terbaik untuk supporter dari para pemain tahun ini. Penerimaan. Senyum Patrick Kluivert kembali mengembang. Kali ini tentu adalah senyum kemenangan dan kebanggaan, terutama saat ia akhirnya diperkenalkan ke hadapan supporter Ultras Garuda di mana Kluivert tampak sungkan. Sayup-sayup terdengar Ultras meneriakkan nama Kluivert. Ini menandakan bahwa supporter Indonesia itu tulus. Tidak ada kebencian personal pada pelatih atau pemujaan berlebihan. Yang ada hanya sebuah reaksi ketika dianggap ada hal yang kurang pantas untuk diterima di sepak bola Indonesia. Pada akhirnya ini menjadi lebaran yang indah untuk semua orang, termasuk untuk ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong yang melakukan nonton bareng bersama mantan ketua PSSI Iwan Bule. Sintayong tampak tersenyum senang melihat mantan anak asuhnya kembali ke jalur kemenangan. Di GBK, suara merdu Isyana Saraswati menjadi penutup yang manis perpisahan bulan Maret, diiringi latar belakang Korea Ultras Garuda yang menakjubkan. Sampai berjumpa di bulan Juni.